Saudara dan saudariku yang terkasih, pada hari ini saya ingin merefleksikan sedikit tentang Injil Lukas bab 18 ayat 9 sampai dengan 14. Dalam Injil ini dikisahkan bagaimana Yesus mengungkapkan perumpamaan tentang cara berdoa yang baik. Dia memberikan perumpamaan tentang dua orang yang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Satu orang Farisi, yang satunya adalah pemungut cukai. Dua orang ini sangat berbeda. Dua orang ini punya latar belakang yang sangat berbeda. Satunya orang yang sangat religius, yaitu orang-orang Farisi, sedangkan pemungut cukai itu selalu dilihat sebagai orang-orang yang pinggiran, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan keduanya ini pergi berdoa dengan posisi batin mereka masing-masing. Dan di sini Yesus mau memaparkan bagaimana cara doa yang benar, bagaimana doa yang dibenarkan Allah, bagaimana doa yang diterima oleh Allah. Jadi saudara dan saudariku yang terkasih, kita coba melihat satu persatu bagaimana cara dua orang ini berdoa. Yang pertama, orang Farisi datang berdoa. Pertama sekali itu dia memaparkan kehebatannya. Oh Tuhan, saya ini orang yang benar, saya ini berbuat banyak untuk gereja, berbuat banyak untuk Tuhan, berbuat banyak untuk orang lain, dan saya menaati seluruh aturan yang diberikan. Ini orang Farisi. Mereka ini adalah mengikuti hukum Taurat yang diberikan oleh Musa, yang diberikan oleh para nabi. Jadi mereka mengikuti, jadi memaparkan kehebatan bahwa mereka mengetahui segala sesuatu tentang kitab suci. Ini adalah kehebatan mereka. Ini yang dilakukan oleh orang Farisi waktu dia berdoa. Yang kedua adalah meninggikan diri, bahwa saya ini orang yang hebat, saya tidak seperti orang lain, saya ini sudah belajar banyak, punya pengetahuan yang bagus. Jadi selalu meninggikan diri, bahwa dia lebih hebat dari orang lain, dia berdoa lebih banyak, dia membaca kitab suci lebih banyak. Jadi itu dia meninggikan diri sendiri. Nah ini cara orang Farisi berdoa. Kemudian hal yang ketiga yaitu menghina orang lain. Waktu dia berdoa, dia bilang, Tuhan loh, ini seperti itu orang yang Tuhan, apa dia itu tidak pernah berdoa, dia itu tidak pernah pergi misa. Hai Tuhan, dia itu kan artinya menghina orang lain, kita mengeluh kepada Tuhan. Dan hal yang lain lagi, itu kadang-kadang orang juga berdoa, itu mau meminta Allah supaya mengutuk bahwa, hai Tuhan, dia itu tidak pernah ke gereja, dia itu buat hal yang tidak baik, apa semua, bagaimana Tuhan kalau dia itu biarkan dia mati saja, atau kasih dia hukuman berat. Itu kan mengutuk. Nah, saudara dan saudariku yang terkasih, ini beberapa hal yang diungkapkan oleh orang Farisi waktu dia berdoa. Dan menurut Yesus melihat bahwa ini adalah doa yang salah. Karena apa? Membenarkan diri, memaparkan kehebatan, meninggikan diri sendiri, menghina orang lain, meminta Allah supaya mengutuk orang lain. Ini semua ini adalah cara doa yang salah. Allah tidak membutuhkan hal-hal seperti itu. Jadi waktu kita berdoa itu, apa yang kita butuhkan? Kita berbicara dengan Allah. Sekarang, saudara dan saudariku yang terkasih, bagaimana pemungut cukai yang dilihat sebagai orang berdosa, yang dilihat sebagai orang pinggiran, yang dilihat sebagai orang yang tidak pernah mengenal Allah. Sekarang bagaimana dia cara berdoa? Ya, untuk mengetahui lebih lanjut, coba baca lagi Injil Lukas bab 18 ayat 9 sampai dengan 14. Ini yang orang pemungut cukai ini berdoa.
Pertama sekali dia menyadari akan segala keberadaannya, mengakui segala dosa salah yang dia buat. Kemudian dia memaparkan doa-doa. Dalam doa-doanya itu apa yang dia alami. Bahwa saya bersalah Tuhan, saya sudah buat ini semua, ini adalah dosa saya. Jadi memaparkan dosa-dosa kita, membuka semua, secara terbuka mengakui dosa-dosa kita kepada Allah. Kita mengakui. Kemudiannya apa? Jadi sudah mengakui segala kesalahan apa semua. Hal yang ketiga adalah meminta pengampunan dari Allah. Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa ini. Saya sudah berdosa, saya tidak melakukan ini, sudah melakukan yang salah seperti ini. Minta ampun Tuhan. Memohon ampun kepada Tuhan untuk menghapus dosa-dosanya. Ini doa yang dibuat oleh pemungut cukai. Dan saudara dan saudariku yang terkasih, Yesus bilang doa seperti orang pemungut cukai ini yang dibenarkan Allah. Dia pulang ke rumah dengan hal yang paling menarik adalah bahwa Allah telah membenarkan doa-doanya, Allah telah mendengarkan doa-doanya, dan Allah telah mengampuni dosa-dosanya. Sehingga dia pulang ke rumah dengan hati yang bersih, dengan banyak berkat dari Allah. Saudara dan saudariku yang terkasih, ini adalah doa yang benar. Doa yang benar seperti yang dilakukan oleh pemungut cukai. Menyadari kesalahan-kesalahannya, mengakui dosa-dosanya, dan meminta ampun kepada Tuhan. Saudara dan saudariku yang terkasih, ini adalah doa yang benar. Dan kita untuk orang Katolik itu bahwa kita sudah menyadari sekian, kita pergi ke Bapa pengakuan dan mengaku dosa-dosa kita. Ini hal yang perlu dibuat. Saudara dan saudariku yang terkasih, inilah pesan Injil. Lukas bab 18 ayat 9 sampai dengan 14. Berdoa yang benar. Saudara dan saudariku yang terkasih, bagaimana dengan doa-doa Anda? Apakah Anda pernah berdoa sebagai seorang Farisi yang membenarkan diri semua, meninggikan diri, menghina orang lain, meminta supaya Allah mengutuk orang lain? Tinggalkanlah itu, karena doa-doa seperti itu tidak dibenarkan oleh Allah, tidak dikehendaki oleh Yesus. Sekarang Yesus mau, yang dikehendaki oleh Allah adalah mengikuti contoh doa yang dibuat oleh si pemungut cukai. Saudara dan saudariku yang terkasih, semoga penjelasan singkat ini, refleksi singkat ini tentang Injil Lukas bab 18 ayat 9 sampai dengan 14, bahwa kita harus berani dan mengikuti contoh cara doa yang benar, yaitu doa dari si pemungut cukai. Akhirnya saudara dan saudariku yang terkasih, terima kasih banyak untuk waktu Anda. Saya minta supaya kalau video ini berkenan di hati, tolong bagikan kepada teman-temanmu yang membutuhkan. Share, like, kemudian Anda memberi komentar. Terima kasih dan Tuhan memberkati Anda.